Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan tentang bab istidlal qiyasi bagian keempat. Maksud dari bentuk keempat ini yaitu qiyas yang had awsatnya atau batasan sedang itu menjadi maudu, menjadi objek pada muqaddimah sugro. Muqaddimah sugro bisa disebut juga dengan kalimat yang khusus dan menjadi mahmul atau predikat pada muqaddimah kubro yang kalimatnya lebih umum. Dalam istidlal qiyasi bentuk keempat ini memiliki syarat-syarat atau rumus dalam menarik kesimpulan. Syarat pertama, muqaddimah kubro kalimat yang umum dan muqaddimah sugronya kalimat yang khusus itu harus bersifat mujabah kuliah. Arti mujabah kuliah ini adalah kalimat positif yang bermakna keseluruhan. Dan kesimpulan atau bisa kita sebut dengan natijahnya itu harus berupa mujabah juz'iyah. Maksud dari mujabah juz'iyah ini adalah kalimat positif yang mengandung makna sebagian. Kita beri contoh ya pada syarat pertama ini. Semua penganiayaan itu mengakibatkan kerusakan. Dan kalimat kedua, semua orang yang merusak hak-hak manusia itu disebut penganiayaan. Dari dua kalimat ini bisa kita ketahui bahwa kedua-duanya merupakan mujabah kuliah. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kalimat pertama, semua penganiayaan itu termaksud kuliah keseluruhan yang umum dan penganiayaan itu banyak. Dan yang kalimat kedua itu semua orang. Semua orang itu menunjukkan keseluruhan dan itu termasuk juga kuliah. Oke? Nah, bisa kita ambil kesimpulan atau natijah dari rumus syarat pertama ini yaitu mujabah juz'iyah, kalimat positif yang harus mengandung makna sebagian yaitu sebagian yang mengakibatkan kerusakan adalah penganiayaan terhadap hak-hak manusia. Oke, untuk syarat yang pertama sudah bisa kita pahami bersama ya. Kita lanjut kepada syarat kedua. Rumus dari syarat kedua adalah muqaddimah sugronya itu harus bersifat mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah kubronya harus bersifat mujabah juz'iyah. Dan natijahnya atau kesimpulannya, rumusnya yaitu mujabah juz'iyah. Contoh, kalimat pertama. Setiap timah itu adalah barang tambang. Kalimat kedua, sebagian hasil tambang Indonesia adalah timah. Maka dapat disimpulkan, yaitu sebagian tambang-tambang itu dari hasil bumi Indonesia. Oke, kita telah pahami dari syarat kedua ini. Kita lanjut kepada syarat ketiga. Di syarat ketiga ini, rumusnya adalah muqaddimah kubronya itu harus berupa mujabah kuliah, sedangkan muqaddimah sugro dan natijahnya atau kesimpulan itu harus bersifat salibah kuliah. Perlu diingat bahwa maksud dari salibah kuliah ini adalah kalimat negatif yang bersifat kuliah keseluruhan. Kita beri contoh pada syarat ketiga ini. Tidak ada satupun binatang itu termaksud tumbuhan. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, semua manusia adalah hewan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun tumbuhan yang merupakan dari bangsa manusia. Kesimpulan dari kata tidak ada satupun itu merupakan salibah kalimat negatif. Oke, kita lanjut kepada syarat keempat. Rumus dari syarat keempat ini adalah muqaddimah sugronya itu harus berupa mujabah kuliah, terus muqaddimah kubronya itu harus berupa salibah kuliah, sedangkan natijahnya itu berupa salibah juz'iyah. Kita beri contoh. Kalimat pertama, semua yang berkelakuan baik itu mengharapkan kebaikan dari orang lain. Kalimat kedua, tidak semua orang yang menuntut haknya itu berkelakuan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian orang yang menuntut haknya itu belum tentu berkelakuan baik. Kita lanjut kepada syarat terakhir, syarat kelima.
Nah, perbedaannya dari syarat keempat itu hanya muqaddimah sugronya. Muqaddimah sugro di syarat kelima ini berupa mujabah juz'iyah. Dan muqaddimah sugro yaitu salibah kuliah dan natijah atau kesimpulannya itu berupa salibah juz'iyah, sama seperti syarat keempat. Contoh kalimat pertama. Sebagian dari orang Indonesia itu adalah mahasiswa filsafat. Kalimat kedua. Tidak seorang pun dari orang Belanda itu adalah bangsa Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dari mahasiswa filsafat itu bukan orang Belanda. Selesai. Gimana? Gampang kan? Kita tinggal memahami rumus dan syarat untuk menarik kesimpulannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum, merdeka.